Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adiknya Teteh, teman-teman remaja, kembali lagi di Tipot, ngobrol seru bareng Teteh. Nah, kali ini Teteh bareng sama guru BK yang katanya terkenal sejagat raya, yaitu Pak Abu. Teteh. Hai semuanya. Iya, Pak Abu. Teteh kenalnya Pak Abu, tapi mungkin nanti teman-teman kita bisa tanya-tanya lagi nama lengkapnya, alamat, sama nomor handphone mungkin kalau yang mau ya. Ya, Pak Abu apa kabar nih? Alhamdulillah ya. Sekarang cuacanya lagi cerah banget ini, jadi kita kelihatannya jadi ya? bagus banget kan. Tuh di kamera jadi bagus banget. Jadi baik-baik aja ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya, kenalan dulu nih ya Pak. Nama yang terkenal kan Pak Abu. Nah, boleh tahu nggak sih nama lengkapnya, alamat, nomor handphone, nomor sepatu, nomor baju, nomor segala macamnya ya. boleh. Ya Allah, nomor BPJS juga boleh kan ya. Pentingnya. Nama aslinya Ahmad Bukhari. Jadi dipanggilnya kenapa Abu? Karena ada A dan Bu. Aneh ya? Iya, Abu. Ya, padahal sebelumnya nama saya terkenalnya lebih dikenalnya sebagai AB. Cuma karena sekarang ngajar di SMA 1 Gunung Sindur, pas masuk sini ada senior yang namanya Pak AB duluan dan dia sudah sangat senior. Jadi daripada saya kualat ya sebagai junior, jadi ya sudahlah saya mengorbankan nama AB dan berubah jadi Abu. Oke. Begitu. Kalau yang lain apa tadi, alamat rumah di Parung, nomor ada di sini ya. Oh iya, ya? sini ya. Kirim pulsa boleh ya? Boleh banget. Nomor BPJS supaya dibayarin ya? Enggak, kan masih jaminan dari pemerintah. Alhamdulillah saya PBU alhamdulillah ya. PBI, Pak. Oh iya, PBI udah ganti ya sekarang ya? Udah ganti. Oke. Ya Pak, kalau kita tahu ya, kalau saya dulu mungkin disebut dengan guru BP dibanding guru BK ya teman-teman ya. Nah, sebagai guru BK atau bimbingan konseling, apa sih yang membuat Bapak memilih untuk menjadi guru BK? Bukan guru matematika, guru fisika, guru kimia, guru biologi gitu. Apa ya, kalau guru matematika ya kayaknya otak saya nggak sanggup ya. Kalau guru olahraga badan saya juga nggak sanggup. Ya utamanya karena saya lebih suka mendengarkan dibandingkan berbicara. Jadi saya lebih suka dengerin curhatan teman-teman dulunya ya. Sekarang pun sama, walaupun ya karena jadi guru BK dituntut untuk ngomong ya. Jadi sekarang malah kebablasan nih. Kayaknya lebih banyak ngomongnya dibandingkan mendengar. Tapi nggak apa-apa lah, bisa balance lah. Gitu. Oke, berarti memang ini ya, memang suka dulu gitu ya sama bimbingan konseling. Nah Pak, kalau BK itu kenapa sih harus ada di sekolah? Seberapa penting banget gitu anak-anak sekolah atau sekolahan itu harus punya BK gitu? Kalau kita lihat, kayaknya anak-anak tuh remaja tuh paling gampang jadi sasaran buat di stereotipkan, dituduh-tuduh, disalah-salahkan. Padahal remaja-remaja tuh luar biasa, Masya Allah, potensinya bagus-bagus banget. Kalau ada yang aneh-aneh tuh saya yakin ya karena ya belum diarahkan aja. Jadi penting ada guru BK buat meluruskan, buat membantu anak-anak menghadapi guru-guru yang lain yang suka menjudge mereka. Jadi guru BK itu jadi pengacaranya lah ibaratnya. Oh, gitu. Jadi ada jaksa dan ada hakim yang siap membantai, ya pengacaranya harus kuat. Gitu. Siap membantai kesannya kayak gimana? Agak serem kan, mau divonis hukuman mati kan waktu itu. Oh gitu. Oke. Nih, Pak, kalau jadi guru BK itu, kalau dulu kan karena saya nggak pernah ngalamin ya ketemu guru BK yang asli gitu ya. Saya tuh masih guru fisika, kimia atau matematika yang di double job gitu ya untuk menjadi guru BP waktu itu. Jadi kalau misalnya kesannya ke ruang BP tuh pasti nih bocah nih nakal gitu. Ke ruang BP nih nggak benar nih gitu kan. Makanya kalau jadi guru BK itu sekarang nih, itu kudu lembut atau kudu galak sih Pak? Teorinya ya. Kalau ngomong teorinya kita harus lembut banget. Karena ya kan semua anak saya yakin butuh dibelai lah. Dibelainya nggak dengan tangan ya. Dibelainya dengan kata-kata, dengan perhatian. Karena di usia remaja tuh masa-masa yang riskan lah kalau misalnya kurang perhatian dari orang yang lebih dewasa. Makanya guru BK yang benar harusnya bukan ditakuti, tapi disayangi, walaupun ya jangan sayang-sayang banget ya, takutnya kebablasan. Sayang tapi beneran ya Pak? Takutnya gitu, soalnya kan kemarin terakhir ada kasus-kasus kayak gitu, jadi sayang takut kadang-kadang. Tapi enggak lah, insya Allah kalau di sini
guru BK-nya ramah karena cuma saya sendirian di sini. Oh, oke. Jadi saya agak narsis dikit nih. Oke. Tapi guru BK dilarang galak. Ingat, guru BK bukan kesiswaan. Oh. Begitu. Beda memang Pak sama Beda. kesiswaan. Kalau kesiswaan itu harusnya untuk nindak. Jadi kalau untuk kuratif itu banyaknya orang kesiswaan. Menghukum-hukum, motong-motong rambut tuh kalau zaman dulu guru BP kan gitu ya. Bajunya nggak benar dipotong dan lain sebagainya. Kalau di BK enggak. Kita setelah bajunya dipotong, setelah dicukur oleh kesiswaan, barulah anak ke ruang BK. Kita sembuhkan lagi lah mental-mentalnya, kita tanya lagi lah ada apa. Itu maksud saya gini, itu apa enggak yang menjadikan maaf nih kesannya tuh remaja sekarang jadi lembek gitu Pak? Enggak. Karena dia sudah berbuat ya kalau banyaknya ya. Kalau untuk kasus yang bermasalah, karena dia sudah berbuat, tapi ketika tidak ada yang melembutkan, takutnya malah tambah keras. Maka fungsi BK itu untuk melembutkan lagi. Tapi kalau untuk anak-anak yang sudah baik sih, saya pikir bukannya malah makin lembek ya. Justru mereka harusnya termotivasi untuk lebih bagus lagi. Ketemu lagi jalan yang setelah ini saya harus apa ya, setelah ini harus apa ya, apa yang bagus, apa yang tidak, gitu. Oke nih, selama pengalaman jadi guru BK, Bapak guru BK baru di sekolah ini saja atau Enggak, jadi guru BK sudah dari 2015 di Jakarta, di Sukabumi, baru sekarang di Gunung Sindur. Terdampar ke sini? Enggak terdampar, sini lebih kota daripada Sukabumi kemarin ya. Sukabumi kemarin jauh banget itu. Ya, nah karena tadi ada pengalaman di Sukabumi, ada pengalaman di mana lagi Pak? Di Jakarta, yang kota ya, dan ini pinggiran kota gitu ya. Kasus apa sih Pak di BK itu yang paling sering ditemuin sama anak-anak remaja, khususnya anak-anak remaja di sekolah? Kalau ngomong kasus pasti kan terlambat dan bolos, tapi itu kan mainstream ya. Justru saya lebih banyak menyoroti itu kasus-kasus yang diam-diam ngundurin diri dari sekolah karena hamil. Diam-diam ngundurin diri dari sekolah, kasih tanya, ternyata besoknya nyebar undangan, ngasih undangan ke saya. Datang Pak? Datang. Pernah datang. Terakhir tuh kemarin saya datang tuh. Alhamdulillah anaknya ya nikah lah, yang penting nikah. Kalau saya kemarin gitu lah. Gitu. Kalau untuk kasus yang disoroti itu, kenapa saya sangat nyorotin yang itu? Karena anak-anak yang seperti itu seringnya nggak deteksi. Anak-anak yang biasanya hamil di luar nikah, yang lagi sekolah mendadak hamil, itu justru anak-anak yang notabene pendiam. Baik-baik aja seolah-olah gitu. Di kelas santai, diam, lemah lembut, nggak pernah ada kasus, nggak pernah dipanggil BK. Saya nggak manggil-manggil juga sih siswaan. Tapi tiba-tiba terjadilah. Tiba-tiba ibunya datang. Dan biasanya kita justru tahunya pas sudah 4 bulan, 7 bulan. Nah biasanya sama temannya sendiri atau di luar? Tergantung. Kalau untuk di kasusnya lebih banyaknya dengan yang di luar. Biasanya dengan karena yang hamil pasti perempuan ya, jadi biasanya yang menghamilinya biasanya orang luarnya itu laki-laki dan sudah mapan, alhamdulillahnya banyaknya sudah mapan, jadi yang sudah bekerja. Nggak alhamdulillah dong Pak, kan hamil di luar nikah. Seharusnya tidak alhamdulillah ya. Tidak alhamdulillah juga sih ya, tapi seenggaknya nasibnya sedikit lebih baik dibandingkan banyak remaja yang hamil tapi tidak tahu yang menghamili siapa. Ada juga yang seperti itu? Ada. Takut ya? Takut saya kadang-kadang jadi guru BK. Tapi benar-benar. Begitulah hidup. Lebih banyak ya. Tapi notabene yang hamil-hamil di luar pernikahan atau masih saat sekolah itu konsekuensinya ada keluar dari sekolah ya? Sebenarnya sekolah itu tidak pernah mengeluarkan, tidak akan pernah mengeluarkan. Oh gitu? Bahkan beberapa... Itu sudah menurut... Itu secara aturan di Permendikbud seperti itu. Tidak perlu dikeluarkan? Tidak perlu dikeluarkan. Meskipun hamil? Meskipun hamil. Meskipun sudah punya anak. Saya baru tahu nih, biasanya dari zaman saya sekolah dulu dikeluarkan gitu. Enggak. Karena tanda kutip mencoreng nama sekolah. Karena kalau dikeluarkan nanti rantai kemiskinannya akan muternya ke situ lagi. Putus sekolah, nih hamil di luar nikah, putus sekolah. Karena hamil masa remaja, otomatis biasanya prianya tidak siap, angka perceraiannya tinggi. Setelah cerai, ya karena pendidikannya rendah, si perempuan yang tadi dapat pekerjaannya sulit. Otomatis makin sulit lagi ekonominya dan akan terus berputar seperti itu. Tapi ada yang beranggapan gini Pak, kalau nggak gitu,
nggak ada konsekuensi dong, enak-enak aja gitu. Bener Saya nggak? pikir konsekuensinya sudah dialami sendiri ya. Saya pikir konsekuensi psikis itu akan lebih besar dibandingkan konsekuensi yang sifatnya peraturan sekolah. Jadi secara resmi sebenarnya tidak pernah sekolah itu mengeluarkan dengan kasus tersebut. Iya, gitu ya. bahkan kasus terakhir kelas menjelang kelulusan ya, kita sudah tahu dia hamilnya sudah cukup besar, tapi ya sudah kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan saja sampai terakhir di wisuda pun namanya kita sebutkan. Dan datang. Cowoknya datang. Oke. Kebetulan kalau yang itu pas satu pasangan di sini, tapi ya cuma cowoknya yang datang karena yang ceweknya kondisinya waktu itu sudah 8 bulan. Oh, sudah hamil 2 ya. Sudah 8 Oke. Ngeri ya, Pak? Begitulah ya. Mungkin sama kayak saya juga kebetulan di puskesmas ya. Jadi kalau misalnya pun ada yang hamil, itu tidak memandang lagi misalnya dia hamil di luar pernikahan lah gitu atau apa, mungkin sama ya ininya kebijakannya, ya tetap kita layanin. Hanya saja mungkin perlu nih Pak ya upaya promotif preventif, ibarat kata pencegahan, ya jangan sampai seperti Iya, itu betul, gitu betul, kan betul, betul. kejadiannya. Ya, nah kan Bapak bilang nih ya, banyak kasus nih yang ke BK misalnya, entah masalah besar atau kecil gitu ya. Pernah nggak sih Pak nemuin yang modus gitu? Dia sebenarnya nggak ada masalah, cuman misalnya tadi kata Bapak tuh kadang nggak ada jarak gitu ya, kadang terlepas itu ya tak khawatir jadi sayang beneran, atau modusnya misalnya ngindarin pelajaran nih Pak, ngindarin ujian, terus saya ke ruang BK aja deh. Ada banyak. Kalau di BK, karena BK tuh kadang-kadang ada beberapa guru yang musuhin saya karena nganggapnya BK sebagai base camp. Tapi bagi saya ini adalah ruang ramah anak buat saya. Jadi anak datang ke sini selama dia tidak berbuat sesuatu yang asusila, silahkan datang. Walaupun saat itu pada jam pelajaran ya, silahkan aja datang. Tapi saya pasti tanya alasannya apa. Kalau misalnya alasannya syar'i, ya silahkan aja ya, silahkan aja sih. Saya akan kasih surat dispensasi malah ke kelas. Misalnya, aduh saya lagi burn out nih, pikiran saya lagi nggak fokus, daripada di kelas saya bengang-bengang doang, mendingan saya datang sini dulu deh, chilling dulu sebentar, ngobrol dulu sama Bapak, kali saya dapat apa, it's okay. Justru emang itu yang saya harapkan dibandingkan ruangan ini sepi, berarti kan BK nggak dipercaya ya. Makin sepi ruangan, makin takut saya secara pekerjaan, berarti saya nggak dipercaya, nggak diakuin sih nggak masalah. Makan gaji buta, Pak? Nggak masalah sih, makan gaji buta sih bahagia ya. Tapi kayaknya sayanya sedih gitu, ya Allah kok jadi guru BK tapi nggak dianggap gitu. Jadi guru BK tapi nggak deket sama anak-anak. Tapi gitu. Kalau yang di sini banyaknya justru kalau dibilang anaknya modus nggak juga, malah saya yang seringnya modus. Karena pekerjaan di BK tuh banyak, jadi kadang ada beberapa yang sifatnya administratif. Itu biasanya saya minta tolong ke anak. Jadi, ayo izin dulu, ntar saya izinin ke gurunya, datang ke BK, tolong bapaknya yang modus ya, karena saya guru BK-nya sendiri, siswanya ada 1.000 lebih di sini. Tapi sebelumnya ada guru BK yang lain? Sebelumnya ada 4. Sebelumnya ada 4, tapi tiap tahun tuh berkurang. Mungkin karena ada saya di sini jadi berkurang. Kenapa Pak? Enggak juga sih, tapi waktu itu pindah ke Parung satu lagi mau kuliah S2, yang satu jadi guru matematik malah. Berubah haluan. Nah, pertanyaan selanjutnya, jeng. Takut ya. Ada musik rock. Iya, gitu ya. Menurut pandangan Bapak, ini udah kayak debat capres ya, udah kayak quiz. Debat capres ya. Menurut pandangan Bapak, gimana sih remaja sekarang, Pak? Remaja sekarang, kan Bapak angkatan tahun berapa gitu kan, sama dengan remaja Bapak angkatan dulu sama sekarang? Kalau mau ngomong yang positifnya, ngomong yang positifnya dulu ya. Apa negatifnya dulu? Terserah deh. Tapi itu berkaitan sih biasanya. Kalau buat saya, remaja sekarang tuh kreatif. Kreatif banget, luar biasa loh remaja sekarang. Kalau dibandingkan angkatan saya, kayaknya jarang deh. Ya kayak sekarang saya suruh desain banner, belum tentu saya bisa memadankan warna dengan baik dan benar. Tapi anak sekarang mau disuruh bikin apapun, kayak sekarang kan kurikulumnya kurikulum merdeka ya.
mau dikasih project apapun, mereka mau disuruh bikin apapun, mereka kerjakan. Apalagi kayak kewirausahaan, kayak kemarin yang limbah plastik, macam-macam deh. Itu mereka kerjakan dan dengan cara mereka yang kadang-kadang kita sendiri nggak kepikiran nih anak kok bisa ngerjainnya lebih cepat dibandingkan yang kita pikirkan ya. Itu kalau buat saya positif. Lebih sekarang tuh kreatif, kreatif, inovatif pasti. Karena Pasti. banyak informasi juga kali ya Pak yang mereka dapatkan. Karena mereka kebanjiran informasi ya sekarang. Jadi mau nyari apapun ya tinggal Gampang. nanya chat GPT lah kalau zaman sekarang kan. Betul. Mudah. Negatifnya Pak? Negatifnya secara emosional cukup perlu dibantu. Perlu dibantu karena dengan banyaknya kemudahan yang mereka dapat, otomatis tidak staf kita, sombong saya jadinya, nggak boleh. Staf orang-orang yang sudah lebih tua, ya, sebelumnya Pak? lebih tua. Saya pasti lebih tua dari mereka kan. Senior tidak lah staf kita lah. Mereka lebih banyak struggle-nya, lebih banyak hal-hal yang ketemu obstacle sedikit. Mereka, aduh, apa saya mundur aja ya? Padahal kan harusnya kalau mobil ketemu gajugan ya bukannya malah mundur, tapi ya kita lintas aja. Oh, lewatin gitu ya. Harusnya, ya, benar, tapi benar. kita butuh. Soalnya banyak juga nih Pak yang bilang ya zaman sekarang wajahnya lembek-lembek gitu dibanding kita zaman dulu misalnya gitu ya. Itu ekstrim banget kan, bahasanya kan ekstrim banget, lembek tuh. Tapi benar, iya, benar. Jadi kayak bahasa lebih kasar lagi cemen katanya, cemenan gitu kan bilangnya. Seperti itu sih banyaknya. Tapi itu yang memang ya itu yang terjadi ya. Dan itu fungsi guru BK juga buat ngebantu, kita saling bantu ya. Iya. Kita bantuin mereka tuh biar mereka ya karena udah kreatif ya, percuma kreatif kalau ntar pas ketemu hambatan mereka nggak bisa lewatin. Gitu. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya. Jeng jeng jeng. Kayak bakal ada itu baru lagi nih ntar ya. Backsound. Nah, menurut pandangan Bapak, remaja itu harus gimana sih menghadapi persoalan? Karena tadi kan sebelumnya kok dari positif sama negatifnya kelihatan nih gitu. Nah, kalau menghadapi persoalan kayak gimana? Kalau Bapak kan bilang baru ketemu gajlugan gitu udah kayaknya gue mundur ya gitu. Itu harus itu remaja sekarang tuh kayak gimana sih gitu? Harus banyak nongkrong kali ya. Ngopi dong kalau gitu. Tapi enggak, itu serius karena hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, kita butuh secondary, third opinion dan sebagainya. Jadi ketika kita ketemu masalah, jangan pernah nganggap kalian sendirian. Ingat, kalian hidup tidak sendiri. Ada yang masih punya orang tua, ada yang punya guru BK, ada yang punya teman, dan saya yakin di antara bermiliar-miliar, ya bidan puskesmas yang, masya Allah. Ya di antara miliaran manusia di muka bumi ini, saya yakin masih banyak yang peduli sama kalian. Oh iya, betul. Jadi ketika ketemu masalah, ya ngobrol lah. Iya, jangan ngerasa sendiri. Masalah itu harus dibagi-bagi ya, walaupun ntar kadang kita cuman ini sih Pak, kadang kita cuma butuh ngeluarin doang. Sebetulnya solusinya udah tahu nih, cuma kayaknya gue mau numpahin doang. Iya, itu fungsinya guru BK loh. By the way, BK itu nggak boleh ngasih solusi loh. Oh iya. Jadi sebenarnya BK itu cuma jadi konselor gitu, pantulan aja. Udah, kita mantul-mantulin aja lah, probing-probing aja. Oke, siap-siap. Jadi cerita ya teman-teman ke Bapak, ke saya juga boleh. Nah, terakhir ya Pak, pesan-pesan buat remaja sejagat raya. Agak takut ya sejagat raya. Saya berarti harus pakai bahasa Cina nih, hauma. Pakai Thailand juga sama dikap. Saya bahasa Indonesia. Buat remaja-remaja sejagat raya ya, baik di bumi maupun di planet yang lain. Ingat bahwa kalian itu diciptakan sempurna. Apapun bentuknya, apapun ya yang kalian rasakan sekarang, ingat bahwa kalian nggak sendirian ngerasain itu. Kalau kalian bilang, aduh kayaknya aku tidak sempurna, ya karena emang gak ada yang sempurna, santai aja. Selama semuanya masih masih butuh makan, saya yakin kalian sama lah dengan remaja-remaja lain. Dan jangan lupa, di dunia ini ada saya dan Teteh untuk membantu kalian. Begitu semuanya. Saya dan Teteh. Iya dong. Harus ada begitu ya, harus ada adegannya gitu ya. Jadi kalau misalnya ke sekolah, di sekolah itu jangan jadikan guru BK itu sebagai teman, ya Pak.
Betul nggak Jangan sih? jadikan teman. Apa dong? Boleh Tetap jadi guru teman. ya? Boleh jadi teman. Iya maksudnya jadikan teman. Jangan jadikan sebagai hal yang ditakutin. Oh iya betul. Tenang, saya nggak makan orang. Itu terpaksa. Dan sudah disuntik anti rabies juga ya? Ya. Iya. Dan saya tidak tinggal di Bali yang namanya Kenapa? rabies. Oh iya. Iya, angka di Bali kan lagi tinggi. Oke, angka di Bali. Jadi saya yang update-nya. Jangan kerja di puskesmas juga ntar. Boleh Pak. Jangan. Membuka lowongan. Boleh. Ya, baik teman-teman, itu saja mungkin diskusi atau ngobrol-ngobrol seru bareng guru BK yang kece kata anak-anak sekolah ya. Anak sekolahnya beliau di sini si Jagat Raya katanya. Karena Bapak Abu ini katanya paling bisa dekat sama remaja. Kayaknya ini deh langsung. Saya terbang nih, hilang. Tolong ntar dieditin saya terbang ya Mas lagi saya terbang ya. Boleh. Itu teman-teman. Tim editornya langsung musing. Karena teman-teman yang bilang sendiri bahwa Pak Abu ini adalah guru BK yang paling keren. Dan saya juga setuju sih, karena saya tidak pernah menemukan zamannya saya sekolah dulu guru BK yang asik gitu. Jadi artinya bahkan sampai saya mau masuk sekolah mana itu kayaknya bukan lagi pertimbangan guru BK. Kalau sekarang kayaknya saya nemuin beberapa teman-teman, bentar teh saya mau masuk kuliah, saya nanya dulu sama Pak Abu. Alhamdulillah ya, saya dianggap ya. Iya dianggap. Jadi saya masuk jurusan ini, saya tanya dulu sama Pak Abu, potensi saya di mana? Wah luar biasa banget. Terharu saya. Terharu ya. Tisu-tisu pisau. Iya itu saja mungkin kita ketemu lagi. Terima kasih sekali lagi buat Terima kasih Pak juga Abu. sudah mengundang saya. Iya. Hai remaja-remaja Nanti sedunia. kita ketemu lagi tapi dengan sesi yang berbeda, sesi jalan-jalan bareng Pak Abu nanti. Kemana kita? Kemana kita? Nanti kita lihat ya. Baik, terima kasih teman-teman. Kita jumpa lagi, ketemu lagi dengan Teteh di podcast selanjutnya. Ngobrol seru bareng Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Akhirnya bungkus juga setelah take 3. Oh, tadi kan berhenti pot yang take 2 ya. Oh gitu.